Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pasijala dan semua narasumber dan semua tokoh-tokoh orang awak di diaspora. Saya diminta bicara, mungkin akan membawa memang ke temanya Bapak Sri, ke relevansi mutu pendidikan berdasarkan akhlak mulia. Jadi karena kita orang Minang itu kan ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Berarti kita bicaranya pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu intinya membangun 3 karakter saja. Satu adalah yang dibangun ruhnya, itu membangun karakter moral, ya jujur, ya ikhlas. Yang kedua yang kita bangun adalah akalnya, itu adalah karakter intelektualnya, kecerdasannya, logikanya, cara berpikirnya. Dan yang ketiga adalah fisiknya, itu membangun karakter kinerja, actionnya dia yang akan mengeksekusi. Yang mengeksekusi ini, yang kita lihat ini, itu yang namanya akhlak. Nah, tapi ini kalau dari kubah kurikulum yang kita desain dari Bapak Sri, kita juga membedah buku-buku yang kita tentang akhlak, kita bicara akhlak. Proses pendidikan yang membentuk seorang berbudi pekerti baik itu namanya adab. Endingnya secara akumulasi adalah peradaban. Makanya kita saksikan ada peradaban di Jepang, peradaban di Yunani, itu adalah peradaban. Tetapi kalau proses pendidikan yang melibatkan ibadah, basicnya ibadah Al-Quran Sunnah, maka dia menjadi akhlak. Jadi akhlak akan menjadi suatu ketika basicnya adalah keterkaitan dengan Allah. Karena Allah menciptakan 2 sistem, sistem keimanan dan sistem universal. Banyak universal, semua agama mendapat kebaikan, tetapi tidak sama keimanannya. Maka dibilang awak sebetulnya yang lari pakemnya 3 ini nggak sinkron. Nah, kemudian apa lagi? Yang kita harus cek ulang gitu. Kalau kita bicara tentang akhlak, kita harus betul-betul bagaimana membuat anak-anak kita terkoneksi dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Dan basicnya Al-Quran dan Sunnah. Dari mana asal kata akhlak? Khaliq, sang pencipta, itu Allah. Khalaqa, proses penciptaan. Makhluk, itu yang diciptakan. Sedangkan akhlak adalah perilaku si makhluk ini kepada Tuhannya dan selalu merasa di hadapan Tuhannya. Nah, inilah yang proses yang kita buat. Di Dunia Putri, kita sejak tahun 2015 mendesain namanya kubah kurikulum, Quran, Sunnah, Qalbu, Brand, Attitude. Al-Quran dan Sunnah membangun kekuatan qalb. Qalb akan mengatur bekerjanya brain, maka brain akan melahirkan akhlak. Jadi bagaimana anak kita bersikap? Kita bicara, kita duduk adalah tampilan dari kerja brain, tapi brain dikendalikan oleh ruh tadi, oleh spiritual tadi. Dan sekarang kita bicara tentang akhlak. Kenapa orang awak kok tidak ada muncul lagi tokoh-tokoh besar seperti dahulu? Ada apa dengan kita? Karena kita memang problem di pendidikan. Sekarang pertanyaan kita adalah target pendidikan kita itu apa? Apa target pendidikan kita? Ini ada Pak Kadis nih Pak. Apakah bisa di Minangkabau kita buat juga sentralnya sendiri di Minangkabau dengan konsep ke depan ini gitu ya? Kenapa? Karena saya sudah 20 tahun pulang ke Padang, tahun 2003 sampai tahun 2003, dan sering diundang untuk memberikan motivasi training kepada kepala-kepala sekolah, baik SMP, UTS, MAN, TK, SD, dan guru-guru. Dalam training itu saya selalu memberikan questionnaire. Ada 10 pilihan. 1, pilihan itu adalah pilihlah apa yang paling Bapak Ibu inginkan dari produk anak-anak yang lahir dari sekolahnya. Saya kasih nggak pakai angka itu, jujur, bertanggung jawab, ikhlas, mau kerjasama, masuk kampus favorit, nilai ujiannya terbaik, jadi sekolah ranking. Semuanya menulis jujur, semuanya menulis punya karya, semuanya menulis ikhlas, semuanya menulis berbakti pada orang tua. Tapi faktanya kita jujur di Minangkabau ini, mana program itu yang dibuat di sekolah kita? Itu dari kata yang sebelumnya mengatakan apa? Anak kita sibuk les bimbel. Dan kita bangga banget kalau sekolah kita masuk ranking secara gengsian. Dari mana? Dari nilai anak-anak kita menghafal materi, menjawab pada 9
Kalau angkanya 100 dianggap hebat dan dia masuk sekolah unggul, jam kumpulannya angka 100 juga. Padahal yang itu kertas ID-nya yang angka 100 pemutih lagu di pasar. Betul tak Bapak Ibu? Anak kita nggak berubah tuh karakternya. Ini problem kita. Berarti kalau kita memang punya kesadaran sekarang, oke, orang Minang ingin mencetak kembali tokoh-tokoh besar dan berakhlak mulia, berarti kita harus ubah target yang akan dicetakkan di sekolah-sekolah kita. Dan saya ikut lagi tahun 2016 di CIS, Cooperative International Education Society, perhimpunan para praktisi pendidikan sedunia. Waktu itu saya ikutnya di Kanada. 2016 itu yang ikut 150 negara, membahas hasil riset itu 750 hasil riset, mulai dari pendidikan TK sampai universitas. Top 10 country, 10 negara terbaik pendidikan, baik mulai dari Finland, Jepang dan lain-lainnya itu, mereka sudah tidak ada lagi dibahas tentang apa, ranking-ranking, PR-PR, juara-juara olimpiade, udah nggak ke situ. Sekolah-sekolah kita masih bangga kalau banyak piala di sekolahnya, udah nggak ke situ lagi. Mereka fokus pada anak-anak. Yang paling top Swedia. Swedia ternyata pada tahun itu merilis hasil riset selama berapa? Selama 34 tahun. Anak-anak mereka 34 tahun lalu itu diambil 8.550 anak yang kelas 6 SD. Dikasih kuesioner, dikasih tes. Ada matematika, kemampuan sosial, kemampuan kontrol emosi, kerjasama dan bahasa dan seterusnya. Lalu anak ini pindah ke SMP, diikuti lagi, SMA diikuti, bahkan masuk kampus yang ke Singapura dicek ulang sampai mereka tamat kuliah dan menjadi manajer. Hasil riset mereka menunjukkan bahwa ternyata mereka yang menjadi manajer di usia muda adalah anak-anak yang punya kemampuan emosional yang baik, yang terkontrol emosinya. Dan ternyata hasil mereka adalah yang terkontrol emosinya ini lahir dari pasangan keluarga yang juga tidak mengalami kekerasan di rumah, kondisi orang tuanya baik. Berdasarkan riset itu, maka pemerintah Swedia waktu 2016 itu membuat satu statement, mereka mengatakan bahwa pada 2016 kami mewajibkan seluruh rumah tangga di Swedia harus bebas dari pertengkaran suami istri dan kekerasan verbal kepada anak dan kekerasan fisik pada anak, dan seluruh sekolah di Swedia harus bebas dari pertengkaran sama guru, bullying dan kekerasan verbal dan fisik. Itu kebijakan negara mereka. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau kembalikan Minangkabau, berarti ini kita kembalikan ada Pak Kadis nih, Pak Kadis. Mau kita buatkan konsep kita ke depan mau kemana dan seperti apa. Kemudian di dunia putih Pademangan yang sendiri, misalnya kita sudah jalankan kurikulum Merdeka sejak 2015 ya Pak, sudah lama. Anak-anak kita buat proyek. Setiap akhir semester mereka melakukan proyek-proyek, apakah ada sains, apakah robotik, apakah kosmetik, apakah pupuk, pakaian, fashion, buku. Kurang lebih ada 100 buku mereka hasilkan karya-karya mereka literasi. Nah, tantangannya sekarang dengan industri 4.0 tentang mutu yang kita bahas sekarang adalah bahwa kedepannya akan banyak sekali pekerjaan yang akan bergantikan. Tetapi anak-anak kita punya kemampuan dan bakat. Dan juga terkait dengan apa? Dengan yang namanya paten. Negara kita dalam setahunnya patennya nggak sampai 20.000. Tapi kan negara-negara Amerika, negara Jepang, ratusan ribu paten mereka dari satu perusahaan sampai ribuan. Oleh karena itu kemarin saya baru ikut juga pertemuan dengan perbankan syariah. Ada tawaran ke depan bahwa anak-anak kita ini kalau sudah punya paten bisa menjadi dasar mereka untuk pengembangan usaha mereka, jamin dari bank-bank syariah. Nah, ketika saya paparkan Dunia Putri dengan konsep ini, kembali pertanyaannya, apakah sudah ada patennya Bu karya-karya ini? Nah, sekolah seperti Dunia Putri swasta, bantu pemerintah sangat jarang untuk mampir, mohon maaf nih Pak ya. Jadi kita mohon ini kalau diaspora, kalau memang ada anak-anak yang punya bakat seperti itu, kita sangat berterima kasih kalau ada yang bantu untuk membantu patennya dari anak-anak kita ini, karena ke depan ini luar biasa karya-karya mereka. Satu. Kemudian juga kalau tadi Pak Janevi sudah mengajak langsung pindah ke Padangan Pak ya, Dunia Putri tidak punya uangnya Pak. Jadi kami meminta juga diaspora memberikan wakaf ilmu. Jadi mohon berkenan nanti para pakar-pakar yang terhimpun di seluruh dunia ini berkenan untuk memberikan ilmu kepada anak kita via Zoom misalnya gitu ya. Bahkan dokter, pak pengusaha, pak pengacara, siapapun itu, kita mohon supaya anak-anak kita langsung jumpa dengan pakar-pakar yang hebat untuk memberikan mereka inspirasi. Mungkin demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Yuji.